Angga Wijaya akhirnya membacakan ikrar talak perceraiannya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin 29 Agustus kemarin. Pembacaan ikrar talak tersebut juga menandakan jika rumah tangga yang telah dibina DP dengan Angga sejak 2017 lalu resmi tidak bisa diselamatkan lagi atau berakhir cerai. Lantas benarkah ada perasaan gugup yang dirasakan Angga jelang momen tersebut? Dan benarkah ada perasaan menyesal di hati DP pasca harus kembali bercerai untuk ketiga kalinya? Ya, berbanding terbalik dengan biduk rumah tangganya yang resmi berakhir, polemik dugaan penggelapan uang dan juga pemalsuan tanda tangan yang dialamatkan DP kepada mantan suaminya tersebut masih belum menemukan titik temu. Apalagi permasalahan ini pun semakin memanas pasca DP mulai melibatkan kuasa hukumnya dalam permasalahan ini. Lantas benarkah sudah ada upaya yang dilakukan Angga terkait permasalahan tersebut? Dan seperti apa DP menjelaskan misteri hilangnya akun media sosialnya yang sempat dicurigainya dilakukan oleh Angga? Di sisi lain, perceraian memang bukanlah sesuatu yang mudah untuk diungkapkan. Di tengah wawancaranya dengan awak media kemarin, DP pun juga terlihat tidak bisa membendung air matanya yang meluncur begitu saja pasca keinginannya untuk memiliki keluarga yang utuh kembali sirna. Lantas, benarkah ada rasa trauma di hati DP pasca perceraiannya yang ketiga kalinya? Dan benarkah meski sedih, DP sudah siap membuka hati untuk pria baru yang akan kembali untuk mengisi hatinya lagi? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Biduk rumah tangga pedangdut Dewi Persik dengan sang suami Angga Wijaya akhirnya resmi berakhir pasca Angga membacakan ikrar talaknya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin 29 Agustus kemarin. Ya, mengenakan kemeja lengkap dengan kacamata hitam yang menutupi bagian matanya, Angga pun terlihat santai saat menyapa awak media yang sudah menunggunya sejak pagi. Meski begitu, nampak sikap lain yang diperlihatkan Angga saat ditanya perihal kesiapannya jelang pembacaan ikrar talak yang sekaligus menjadi akhir dari biduk rumah tangganya bersama DP. Ditanya perihal tersebut, pria asal Palembang berumur 35 tahun ini mengaku gugup sampai tidak bisa tidur semalaman. Lantas, hal apa yang membuat Angga sampai merasa gugup? Dan benarkah pula rasa gugupnya tersebut bersumber dari ingatannya yang masih lekat akan momen-momennya bersama DP 5 tahun belakangan ini? Angga. Hai. Ganteng ya. Dalam dulu ya? Ya. Kita ngobrol ya. Ya. Begitulah deh. Ya semoga lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya deg-degan mas. Baru pertama kali dan ya. Ngantuk aku nggak tidur semalam. Berdoa semoga lancar, semoga sesuai harapan dan maunya baik-baik ya semuanya ya, nggak ada masalah lagi, nggak ada apa ya sindir-sindiran lagi gitulah. Kalau aku sih maunya baik-baik aja.
momen ijab kabul tuh masih terekam sangat jelas ya. Dan sekarang aku harus mengucap lagi untuk berpisah gitu. Itu aja sih yang bikin aku gimana ya, kalau ya nggak munafik lah, haru pasti. Karena gimana pun juga kan aku hidup sama beliau nggak sebentar, 5 tahun lumayan lah untuk ukuran rumah tangga kan cukup lama gitu. Harunya tadi tuh suruh mengucap, oh nggak gini, majelis itu ketua bilang sudah yakin katanya, nggak mau dicoba lagi katanya, gitu kan. Kemarin kan udah 17-an, udah ikut lomba-lomba. Mungkin udah bahagia lagi hatinya gitu dibilangnya. Ya hal-hal kayak gitu sih yang mungkin dia ingin menguatkan saya lagi. Cuman menurut saya akhirnya jadinya haru gitu loh. Orang lain aja support lagi gitu. Kayaknya enggak juga lah. Karena soalnya hanya meyakinkan sih. Kalau untuk kembali lagi juga kayaknya udah nggak bisa, karena kan udah putusan kan kemarin. Momen pembacaan ikrar talak yang dibacakan Angga Wijaya sekaligus menandakan biduk rumah tangga yang telah dibinanya dengan DP selama 5 tahun belakangan ini resmi berakhir. Angga yang ditemui awak media pasca pembacaan ikrar tersebut menampakkan aura berbeda lantaran sempat terjadi momen mengharukan di mana majelis hakim menanyakan kembali perihal keyakinannya untuk mengakhiri rumah tangganya. Pedangdut Dewi Persik sendiri memilih untuk tidak menghadiri pembacaan ikrar talak tersebut dan memilih untuk melakukan jumpa wartawan di tempat berbeda. Lantas, benarkah ada perasaan menyesal di hati DP pasca kembali harus bercerai untuk yang ketiga kalinya? Dan benarkah pula kini Angga siap dengan status barunya yang harus menyandang status duda keren? Bacaan ikrar itu mengharukan ya, karena jujur terus terang baru yang pertama dan kata-katanya juga bukan aku yang atur, ketua majelis yang atur dan aku hanya mengikuti beliau. Karena kan sekarang sudah benar-benar tidak ada hubungan apa-apa ya, selain pernah. Kita hanya mungkin kalau saudara ya saudara atau teman ya hanya teman biasa, nggak kayak dulu. Itu aja sih yang tadi tuh aku rasakan di dalam. Ternyata sekarang aku sudah memang tidak ada hubungan apa-apa lagi sama beliau. Itu salah satunya sih yang membuat aku jadi agak haru tadi ya. Aku baru seperti ini dan aku tersadar bahwa setelah ini aku benar-benar sudah tidak ada hubungan apa-apa. Perjuangan aku itu sama beliau, menurut aku pribadi ya, aku dulu memperjuangkan beliau itu luar biasa gitu. Kalau beliaunya berpikir aku perjuangannya nggak seberapa ya aku nggak bisa. Rasanya pasti lebih lega ya Mbak, gitu. Cuman gimana ya, lebih lega aja gitu, maksudnya ya harus begini gitu. Ya harus begini gitu, yang diterima nggak terima ya harus begini gitu. Ya harus siap gitu, karena semuanya ini kan pasti kan ada suara ngaji nih, hatiku gimana gitu perasaannya, lebih ke ikhlas, lebih menerima gitu. Begini lagi ya, harus dong Mbak, skenario Allah atau keputusan yang tidak sesuai dengan hati harus aku terima walaupun tidak sesuai dengan hati. Namanya juga cobaan, karena kan siap atau tidak siap diuji ya harus siap kan gitu kayak Bang Sani. Kan kita siap atau tidak siap untuk diuji sama Tuhan ya harus siap. Saat ini mungkin ini lagi, bukan mungkin ya, tapi memang saya lagi diuji sama Tuhan. Sekuat apa, setegar apa. Yang menyesal bukan saya lah Mbak. Yang menyesal ya pasti yang menggugat saya insya Allah. Kan saya nggak selingkuh, saya nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba saya digugat. Di sisi lain, polemik dugaan penggelapan uang dan juga pemalsuan tanda tangan yang dialamatkan DP kepada mantan suaminya tersebut agaknya belum menemukan titik temu. Lantas, benarkah sudah ada upaya yang dilakukan Angga terkait permasalahan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share
channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Meninggalkan pembacaan ikrar talak cerai yang telah dibacakan Angga Wijaya di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin, polemik dugaan penggelapan uang dan juga pemalsuan tanda tangan yang dialamatkan DP kepada mantan suaminya tersebut masih juga belum menemukan titik temu. Ya, bermula saat DP menemukan sebuah rekening dengan nama yang asing di telinganya. Pedangdut dengan nama asli Dewi Muria Agung ini pun menelusuri nama tersebut yang ternyata acap kali mengirimkan sejumlah uang kepada dirinya. Menanggapi hal ini, Angga mengaku telah mengkonfirmasi kabar tersebut dan juga telah meminta maaf, termasuk soal rekening bernama Budianto yang kerap digunakan dirinya sebagai rekening transit. Lantas bagaimana pihak DP menanggapi pernyataan Angga? Dan benarkah jika polemik ini membuat Dewi Persik akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum? Juga nggak ngerti. Kalau aku ya, aku sih nggak pernah ngikutin ya, karena menurutku gimana ya, aku sekarang jawab juga tetap salah, karena beliau pasti lebih didengar omongannya. Kalau misalnya aku klarifikasi, nanti panjang lagi. Yang penting gini, saya tidak mencuri. Ya, saya hanya mengambil hakku yang haknya beliau sudah saya kasih. Saya tidak mencuri. Ya, saya hanya mengambil hakku yang haknya beliau sudah saya kasih. Jadi tidak sebanyak bukti transfer itu yang saya ambil. Itu kan bukti transaksi dari klien ke aku kan. Rekening itu hanya untuk transit, untuk membedakan mana yang bagian mana yang bagiannya beliau. Aku yang tanda tangan sendiri memang. Kalau nggak kayak gitu kan aku nggak dapat bagian. Ya karena kalau nggak begitu nggak dapat bagian. Dan memang pada saat itu klien kita tuh buru-buru karena dari Lampung. Iya. Dan pada saat itu saya memang sudah tidak komunikasi. Tadinya kan pengen ngelaporin tapi kalau misalnya minta maaf nggak jadi. Aku sudah lakukan itu di beberapa stasiun TV secara live loh. Belum. Tapi rencananya kita akan menyampaikan, seperti saya bicara sama Mbak DP kemarin, kita tidak akan membuat laporan dan tidak akan mengirimkan somasi karena dari Mbak Neng sendiri sudah memaafkan bila mana dari pihaknya Mas Angga sendiri sudah mengklarifikasi dan juga sudah mengakui perbuatannya, mengakui semua apa yang pernah dilakukan. Kita tidak akan lagi menjalankan proses hukum, dan Mbak Neng sendiri sudah mengikhlaskan apa yang memang selama ini menjadi pembicaraan yang ada nilai yang berhubungan dengan kerjaan mereka. Jadi Mbak Dewi sendiri sudah yakin bahwa tidak akan membuat laporan dan sudah mengikhlaskan, dan juga asalkan dari pihak Mas Angga sendiri mengklarifikasi, melakukan permintaan maaf dan mengakui perbuatannya, beliau sudah ikhlas. Kemarin sudah, saya dengarnya sih di beberapa podcast ya. Tapi dari Bang Sandi juga bilang bahwa beliaunya menangis ke Bang Sandi dan akan meminta maaf. Jadi seperti saya, ya sudah, kalau memang udah minta maaf ya ngapain lagi Mas? Gitu. Kan yang kemarin saya bahas itu karena dia kan ngotot bahwa perceraiannya yang seperti diasumsikan oleh masyarakat gitu. Tapi kan sebenarnya bukan masalah itu gitu. Rumah tangga kami itu dari kemarin bergejolak itu bukan masalah itu, masalah ketidakterbukaan aja, masalah kejujuran. Sudahlah ya, mundur lagi. Intinya aku sudah memaafkan semuanya. Allah sudah kasih rezeki yang luar biasa buat aku. Yang hilang uangnya aku anggap itu sedekah. Dan yang sudah sekarang kita menatap ke depan. Mau Budianto, mau Budiono, nggak apa-apa. Di sisi lain, baru-baru ini Dewi Persik terlihat mengunggah sebuah kekesalannya di akun sosial medianya.
Rupanya kekesalan DP dari ada pihak yang diduga melakukan laporan di akun media sosialnya. Seperti diketahui, akun media sosial saat ini tidak hanya menjadi tempat untuk mengunggah sebuah foto ataupun video, namun bisa menjadi mata pencaharian bagi sebagian orang. Lantas, seperti apa geramnya DP terkait media sosialnya yang direport? Dan benarkah pula DP menduga kejadian tersebut dilakukan oleh mantan suaminya, Angga Wijaya? Ada yang report-report IG aku. Kenapa sih harus iri? Ya Allah, Gusti Pangeran. Rezeki itu nggak bakalan deh ke tangan siapa-siapa. Ya, ke tangan-tangan orang yang syirik dengki. Ngapain sih kamu report-report? Emang kita ngapain di IG gitu loh? Gak ada kerjaan ya, Bo? Udah, Bo? Oh iya. Heran deh ya. Heran deh lu ya. IG mulu masalahnya. IG mulu masalahnya. Ada apa sih? Kayaknya perlu diselidiki deh kayaknya deh. Rezeki orang. Rezekinya juga akan betul. Tuh. Lihat aja. Gua liatin nih lo ya. Jangan-jangan si Buci nih. Gak apa-apa, aku gak centang biru. Yang penting rezekinya aku sama Allah selalu dikasih centang biru. Aku gak peduli mau IG aku centang biru, mau IG aku kayak gimana. Yang penting alhamdulillah ada aja orang yang mau kasih aku rezeki. Udah, itu udah cukup buat aku. Yang penting aku bisa dapat rezeki dari arah mana saja. Sekarang aku kan sudah tidak, bukan hanya di dunia entertain aja. Di The Castello kan aku sudah tinggal mereka yang bekerja, aku duduk. Cuman kan aku harus punya modal untuk bisa bisnis yang lain ke depannya, karena kan aku sendiri teh. Jadi aku punya anak, setidaknya anak aku bisa mewarisi segala sesuatunya apa yang aku punya. Aku punya keluarga, keluargaku juga bisa mewarisi apa yang aku punya. Kalau aku gengsi, aku nanti tidak bisa membiayai anakku sekolah. Sedangkan memang buat kebutuhan ya. Betul, buat kebutuhan hidup aku gitu teh, karena hidupnya aku, keringat yang aku keluarin nih, yang aku dapatnya duit memang dari keringat kuning. Maksudnya bukan dari gadun, bukan dari laki-laki siapa, bukan dari numpang hidup sama siapa. Ya pure keringat aku gitu. Jadi biar ada kebanggaan di saat anakku jadi orang yang membanggakan untuk mamanya. Di saat aku punya usaha yang bisa membuka lapangan kerja buat orang lain, ada kebanggaan yang gak bisa aku ungkapin. Ya, sejatinya sebuah perceraian bukanlah sesuatu yang mudah untuk diungkapkan. DP sendiri terlihat tidak bisa membendung air matanya saat keinginan untuk memiliki keluarga yang utuh kembali sirna. Lantas benarkah ada rasa trauma di hati DP pasca perceraiannya yang ketiga kalinya ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Meninggalkan perihal pembacaan talak hingga polemik DP dengan Angga yang agaknya segera akan melunak. Perceraian memang sebuah kejadian yang sulit untuk diterima hampir seluruh masyarakat di seluruh dunia. Dipisahkan dari pasangan yang selalu menemani selama sekian tahun lamanya, tentulah bukan hal yang mudah seperti halnya yang diungkapkan Dewi Persik. Ya, sambil berurai air mata, DP pun juga menceritakan keinginannya untuk memiliki keluarga yang utuh kembali sirna lantaran gugatan cerai yang selalu datang dari suami-suami sebelumnya. Butuh proses. Aku sakit, Mbak. Butuh proses. Aku bilang sama Bang Sandi, tabayun, banyak istighfar, kata Bang Sandi. Iya. Dipertemukan, belum mampu, karena saya tidak menginginkan perceraian dari dulu, dari pertama, kedua, ketiga. Tapi ujian itu untuk saya,
saya tidak bisa menolak, Mbak. Gitu. Jadi kalau ada sesama perempuan bilang kok doyan banget kawin, kok doyan banget cerai gitu ya. Loh kalau saya menggugat itu saya doyan cerai. Ini saya digugat loh, saya itu tergugat. Dari pertama menikah, kedua introspeksi, saya selalu introspeksi kok. Saya selalu introspeksi. Tapi yang saya tahu perceraian itu kan pasti karena perselingkuhan. Sedangkan 3 suami saya tidak pernah selingkuh. Saya harus terus kekeras. Saya tidak pernah KDRT, saya tidak pernah melakukan yang kayak gimana-gimana. Jadi ini takdir saya yang belum tentu wanita lain bisa mempunyai takdir yang sama seperti saya. Saya nangis bukan karena saya menyesal atas perceraian ini. Saya menangis hanya karena, ya Allah, saya cuman, alhamdulillah saya masih dikasih kemampuan untuk bisa menghadapi semua. Saya melihat keluarga-keluarga yang lain bersama, keluarga yang lain utuh, itu saya merasa hati saya, kapan saya bisa memiliki keluarga yang utuh, bahagia. Cuman itu. Keinginan DP untuk memiliki sebuah keluarga yang utuh adalah sebuah hal yang wajar yang banyak diidam-idamkan oleh banyak orang. DP pun seakan berkaca dari keluarga harmonis lainnya. Seperti halnya pedangdut Inul Daratista dan sang suami Adam Suseno, serta penyanyi Soimah beserta suaminya Koko yang bertahan dari nol meskipun banyak cobaan yang menerpa keluarga mereka. Lantas adakah rasa trauma di hati DP? Dan benarkah pula lantaran tak adanya trauma membuat DP cepat membuka hatinya untuk pria baru yang akan mendekatinya? Kalau ada yang bilang, kok sekarang bicara masalah duit, nggak ada bicara masalah duit. Saya cuma meluruskan ini masalah duit saya yang diambil ratusan juta sama orang. Gitu. Mungkin bahkan sudah MM-an, bahkan mungkin sudah berapa M yang saya nggak tahu. Perjuangan saya ingatnya ya kalau saya lagi show, ya pasti dia akan ikut. Karena aku istri seneng ya Bang Sandi ditemenin sama suami. Gitu. Pasti kan kalau perempuan-perempuan mbak-mbak juga ditemani sama suaminya atau ditemani sama pendampingnya pasti seneng kan. Begitupun saya gitu, saya seneng ditemenin sama suami. Kalau perjuangan-perjuangan yang lain, alhamdulillah ya, maksudnya Allah itu kasih kebahagiaan sama saya, sama rumah tangga saya, baik-baik aja. Gak ada yang gak bahagia Mbak. Kita jalan-jalan ke Hong Kong, ke Paris, kemana, kita bahagia aja, bahagia. Gak ada sesuatu hal yang sampai berjuang yang kayak Mbak Inul sama Mas Adam, kayak Mak Soimah sama suaminya. Saya menikah dengan beliaunya ini tahun 5 tahun yang lalu, 2017. Waktu itu beliaunya main di salah satu sinetron dan saya jadi pemeran utama, beliaunya jadi pacarnya adik saya atau kalau nggak salah. Dari situ dia banyak curhat, saya melihat kesungguhan dia bekerja dan dia masuk ke tim saya. Saya ngelihat ada kegigihan dia dalam bekerja, dia tidak ada salahnya gitu. Saya akhirnya ya menikah karena memang dianya juga minta sama orang tua. Udah itu aja kenangannya. Selebihnya saya bekerja dengan tim saya, dia menemani saya. Aku nggak ngerti trauma itu kayak gimana. Tapi mungkin aku lebih agak anyep gitu ya ke hubungan kayaknya ya. Maksudnya itu setiap kali ada cowok yang ngajakin. Dibilang mati rasa sih enggak juga. Pasti ada gimana ya, mungkin kayak bener nggak nih cowok, entar jangan-jangan mau duitnya doang, entar jangan-jangan kepengen tenar doang kayak gitu. Entar justru aku cari lelaki yang udah dia sembunyi-sembunyi aja yuk gitu. Jadi diem aja dulu. Nanti kalau udah nikah baru kita bisa publish. Enggak lah, mengalir aja Mbak. Kalau trauma sih aku nggak ngerti trauma itu kayak gimana. Tapi kalau misalkan mengalir, mungkin iya mengalir. Jadi ya nggak tahu nih Bang Sandi nanti mau kenalin katanya. Ada rencana Bang buat kenalin. Teman-temannya kan banyak nih Bang. Dikenalin mah udah banyak. Teman-teman semua udah dikenalin. Tapi rata-rata aku sibuk terus. Tinggal kembali ke beliau lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang,
3 sore dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi.